Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak sehingga pada subuh kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam marilah kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini perkenankanlah kami yang akan membacakan suatu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berjudul seseorang yang layak diberi amanah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, "Ma khatabana Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam illa qala la imana liman la amanata lahu wa la dina liman la ahda lahu." Yang artinya, tidaklah Nabiullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami melainkan beliau bersabda, tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janjinya. Hadis riwayat Ahmad nomor 3. Pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah bahwasanya jelas dan tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah. Amanah adalah sifat mulia, sehingga amat disayangkan jika kaum muslimin kehilangan sifat mulia ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada setiap muslim untuk menunaikan amanah dan menjelaskan bagaimana akibat buruk apabila mengabaikan dan melalaikan amanah. Tidak semua orang bisa diberi amanah atau kepercayaan. Maksudnya, ada orang yang memiliki sifat-sifat tertentu yang dengannya ia sebagai orang yang paling tepat dan paling berhak untuk dibebani amanah atau kepercayaan. Asy-Syaikh Masyhur bin Hasan Al-Salman hafizahullah berkata, maksud dari kedua penafian atau peniadaan dalam hadis ini adalah nafyul kamal yang berarti peniadaan kesempurnaan iman dan agama. Ada yang mengatakan pula maksudnya adalah sama sekali tidak beriman orang yang menganggap halal meninggalkan amanah, dan sama sekali tidak beragama seseorang yang menganggap halal melanggar janjinya. Kita dianjurkan untuk berpikir jernih dan cerdas untuk mempercayakan amanah kepada orang yang memang ahlinya, agar kita tidak menyesal di hari nanti. Ada sebuah riwayat di mana seorang sahabat dari perkampungan bertanya pada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kapan hari kiamat?" Rasulullah SAW bersabda, "Apabila amanah telah disia-siakan, maka tunggulah hari kiamat." Orang itu kembali bertanya, "Bagaimanakah menyia-nyiakan amanah itu, wahai Rasulullah?" Rasulullah SAW bersabda, "Apabila suatu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat." Hadis riwayat Al-Bukhari. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis ini adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat 8, di surah Al-Anfal ayat 27 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war-rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Quran surah Al-Anfal surat yang ke-8 ayat 27. Allah juga berfirman di dalam surah yang lain yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Yang artinya, dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya. Quran surah Al-Mu'minun ayat 8.
Sebelum kita menutup acara pada kali ini, marilah bersama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi sifat amanah ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah yang Maha Besar dan Maha Kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, untuk orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, dan umat muslim dan muslimat. Ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah, baik itu dosa besar ataupun dosa kecil, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Ya Allah, berilah hidayah kepada mereka agar mereka dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Ya Allah, berilah mereka kesehatan agar mereka bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Ya Allah, berilah mereka rezeki yang luas dan berkah agar mereka mau berbagi kepada anak yatim dan duafa serta perjuangan Islam. Ya Allah, berilah kemampuan kepada mereka ya Allah, berilah kemampuan kesabaran agar mereka bisa menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Ya Allah, berilah mereka keturunan yang qurrata ayun, keturunan yang salih dan salihah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.